Puji Tuhan, hari ini di kesempatan pada kali ini sebuah topik yang menarik akan saya bahas di sini bagi kita semua. Bagaimana di dalam mata kuliah etika pastoral ada yang namanya etika pelayan. Sehingga di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana etika seorang pelayan, terutama di dalam gereja lokal. Baik, kita langsung mulai saja dengan sebuah judul kecil yang saya tulis di sini, etika dan pelayan. Seorang pelayan Tuhan adalah orang yang melayani di gereja dan tentunya diawasi dengan pemimpinnya, dalam hal ini pemimpin seorang gembala sidang. Kalau kita lihat dasar Alkitabiah di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, bagaimana menggambarkan seorang atau kriteria seorang pelayan itu tidak ditentukan dari kedewasaan jasmania atau tidak ditentukan dari kedewasaan usia. Bagaimana usia menentukan seseorang untuk masuk di dalam pelayanan. Tetapi yang dimaksud dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini, bagaimana kualitas kerohanian seseorang itu menjadi unsur utama dalam seorang menjadi pelayan di gereja. Dan dalam surat Timotius ini, bagaimana Rasul Paulus menasihatkan anak didiknya, anak rohaninya, yaitu Timotius, bagaimana dia menjadi teladan yang baik, menjadi seorang pelayan Tuhan yang murni, yang benar, dengan motivasi-motivasi tentunya yang menarik, tentunya motivasi yang memuliakan Tuhan. Tetapi kita melihat sebenarnya apa itu etika. Kita lihat pengertian dari kata etika. Etika di sini itu diambil dari bahasa Yunani, yakni ethos. Ethos ini adalah kata tunggal yang berarti kebiasaan, adat istiadat, watak, sikap, serta cara berpikir atau cara pandang seseorang. Sehingga di dalam hal ini etika sama pengertiannya dengan moral. Tentunya etika dan moral itu saling berkaitan, meskipun keduanya memiliki titik perbedaannya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Jadi dari pengertian etika, bagaimana kita mendapatkan suatu pengertian atau pemahaman bahwa seseorang yang beretika adalah dia yang melakukan hukum moral yang berkaitan dengan kebaikan untuk menentukan karakter atau jati diri seseorang. Kemudian kita melihat apa sih pelayan Tuhan? Siapa sih pelayan Tuhan? Seorang pelayan Tuhan, seperti tadi saya sudah katakan di sebelumnya, bahwa seorang pelayan Tuhan itu diawasi oleh gembala sidang, gembala gereja lokalnya. Tetapi pelayan Tuhan sendiri adalah orang yang mengambil bagian atau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, dan dia disebut sebagai seorang pelayan. Siapapun yang menjadi rekan atau pendeta atau gembala dalam melakukan tanggung jawab dalam pelayanan di gereja, entah itu WL, pemain musik, singers, bahkan pelayan-pelayan yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan, itu mereka itu adalah pembantu, kalau saya pakai bahasa pembantu seorang gembala sidang, seorang pendeta. Sehingga seorang pelayan adalah dia yang melakukan sesuatu untuk orang lain. Kalau di pengertian secara universal, bahwa seorang pelayan itu dia membantu dengan rela, membantu orang lain demi kepentingan orang tersebut tanpa
mementingkan diri sendiri. Itu kalau kita lihat pengertian atau pemahaman secara universal. Tetapi yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, bagaimana dia mendedikasikan hidupnya sepenuhnya hanya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi yang dia kerjakan adalah pekerjaan Tuhan yang berkaitan dengan hati Tuhan, yang berkaitan dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam sebuah pekerjaannya atau di dalam pelayanan, terutama di dalam gereja. Sehingga siapapun dia yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, tentunya satu yang harus dia tunjukkan, bahwa dia harus benar-benar memuliakan Tuhan lewat pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan oleh gembala kepadanya. Itu adalah seorang pelayan Tuhan. Apakah seorang pelayan Tuhan itu Alkitabiah? Tentunya dasar Alkitab tentang pelayan Tuhan itu banyak. Seperti tadi saya sudah singgung di awal, bagaimana Rasul Paulus memberikan teladan yang baik kepada Timotius untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan dengan murni, motivasi yang benar. Kita lihat dasar Alkitab pelayan Tuhan. Teladan pelayan yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah Alkitab itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah seorang teladan yang sangat luar biasa, yang memberikan teladan bagi murid-muridnya pada waktu pelayanannya di dunia, di bumi. Kalau kita lihat di dalam Matius 20 ayat 28, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, bukan perkataan orang lain, tetapi perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Artinya, ketika Yesus berada di dunia, pelayanannya kurang lebih 3,5 tahun, itu dia tidak menerima pelayanan dari orang lain, melainkan dia memberikan dirinya sendiri untuk melayani manusia. Sebagaimana di dalam visi misinya Allah, bahwa dia datang untuk menyelamatkan domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah teladan yang baik, teladan yang benar, yang harus kita ikuti, yang harus kita contohi di dalam kepribadian kehidupan kekristenan kita. Teladan inilah telah diwariskan oleh Tuhan Yesus hingga saat ini kepada para murid, kepada orang-orang percaya, bahkan kepada kita semua. Sehingga teladan ini patut untuk kita contohi dan kita terapkan di dalam pelayanan kita. Kemudian, bagaimana sikap kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang pelayan Tuhan yang baik? Sikap yang harus diperhatikan agar dapat menjadi teladan yang baik sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu pertama, menghormati dan menghargai pemimpin. Dasar Alkitabnya jelas di dalam Ibrani 13 ayat 17. Artinya bahwa tidak ada persaingan antara seorang pelayan maupun gembala atau pemimpin. Karena di mana kita melayani di sebuah gereja, tentunya kita diawasi oleh seorang gembala dan kita harus menghargai pemimpin kita, otoritas kita yang telah memberikan tanggung jawab itu kepada kita. Kemudian, jangan kita menjadi penerima keluhan. Dasar Alkitabiahnya di dalam kitab 2 Samuel 15 ayat 2 sampai 4. Artinya bahwa ketika ada jemaat yang ingin konseling atau ingin menceritakan sebuah pengalaman yang dalam tanda kutip dia mengalami pencobaan dan dia ingin sharing dengan seorang gembala, namun ketika gembalanya tidak ada, kita tidak boleh mengambil bagian dari gembala tersebut, karena kita hanya seorang pelayan. Kita tidak memiliki kapasitas untuk melayani
melayani sharing tersebut dengan jemaat, sebaiknya kita memberikan pengertian bahwa alangkah baiknya kita menunggu gembala, agar gembala sendirilah yang memberi nasihat, memberi masukan, memberi arahan bagaimana orang tersebut menghadapi ujian yang sementara dia terima dari Tuhan. Kemudian sikap yang berikut adalah jika pemimpin tidak bisa menghadiri tugas, maka kita sebagai pelayan Tuhan harus memberitahukan kepada pihak yang bersangkutan dengan alasan yang baik dan tepat. Artinya kembali lagi kepada tanggung jawab. Ketika ada rapat pimpinan-pimpinan gereja atau gembala-gembala dan gembalanya berhalangan, mungkin urusan yang lebih penting dari urusan tersebut, maka kita tidak boleh semena-mena mengambil bagian atau menggantikan posisi gembala. Kita memberitahukan saja apa yang terjadi, apa yang sementara gembala kita itu alami, atau hal apa yang tidak bisa sampai gembala kita menghadiri acara tersebut. Itu yang harus kita jelaskan kepada orang yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, seorang pelayan Tuhan tidak boleh menganggap diri paling benar dan paling dibutuhkan. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 28, artinya bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah anugerah bagi kita. Pekerjaan Tuhan itu adalah hadiah bagi kehidupan kita. Karena melayani Tuhan itu bukanlah suatu hal yang biasa, tetapi adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Sehingga jangan ada rasa bahwa kita ini dibutuhkan dalam pelayanan. Saudara-saudara, kalau kita merasa bahwa kita dibutuhkan dalam pelayanan, mungkin saat itu manusia melihat benar dia sangat dibutuhkan. Tetapi suatu saat Tuhan akan hilangkan kepercayaan itu dari hidup kita. Karena apa? Pelayanan ini milik Tuhan, bukan milik gereja, bukan milik gembala, bukan milik pribadi. Tetapi pelayanan ini milik Tuhan. Sehingga apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu kita terima dengan sukacita, terima dengan penuh hormat, supaya tidak ada rasa membanggakan diri dari pelayanan tersebut. Kadang orang membeda-bedakan pelayanan, tetapi sebenarnya prinsipnya pelayanan itu sama, cuman bidangnya yang berbeda-beda. Sehingga dari pelayanan-pelayanan tersebut kita tidak boleh ada rasa bahwa saya ini dibutuhkan dalam pelayanan. Tanpa saya pelayanan di gereja tidak akan maju. Siapa bilang Tuhan boleh menggantikan orang-orang yang lebih daripada kita ketika kita merasakan hal demikian. Jadi poin keempat ini sangat penting, tidak kalah penting dengan poin-poin yang lain, karena ini adalah prinsip di dalam diri seorang pelayan, bahwa saya adalah seorang pelayan Tuhan, saya bukan pelayan manusia. Sehingga apa yang saya lakukan harus memuliakan Tuhan. Semua tunduk atas otoritas Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita lihat yang berikut. Yang kelima, turut serta berbahagia dengan tulus apabila pemimpin kita sedang dipromosikan Tuhan. Jadi ini bukan suatu hal yang harus kita iri kepada gembala kita ketika dipromosikan, diangkat menjadi bagian dari pimpinan-pimpinan gereja. Tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa gembala kita memiliki tanggung jawab yang Tuhan berikan yang baru atas pelayanannya, atas kehidupan dia, sehingga mungkin saja lewat pelayanan tanggung jawab yang diberikan kepada gembala kita, gereja kita semakin berkembang, gereja kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian yang keenam, memposisikan diri sebagai seorang pelayan yang mencari pengalaman kerja apabila bekerja sama dengan pemimpin atau gembala. Jadi posisikan diri kita adalah seorang pelayan Tuhan. Kita harus bekerja sama dengan gembala, kita harus bekerja sama dengan pimpinan gereja kita,
supaya apa yang kita lakukan itu berguna untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan selanjutnya. Bukan berarti tanpa kita, berkaitan dengan poin sebelumnya, bukan berarti tanpa kita pelayanan Tuhan tidak akan berjalan. Bukan begitu. Artinya apa yang potensi yang sudah Tuhan berikan bagi kita, itu yang kita keluarkan, itu yang kita kembangkan, itulah yang kita harus tuangkan di dalam pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan semakin diperluaskan lagi, semakin semakin dipromosikan lagi ke depan, bahwa Injil memang betul-betul harus disebarluaskan. Yang ketujuh, jangan menentang kebijakan dan keputusan seorang pemimpin di depan umum. Artinya ada aturan-aturan yang patut kita perhatikan, bahwa ketika ada tanggapan dari seorang gembala mengenai kinerja kita dalam pelayanan, kita sebagai seorang pelayan yang baik tentunya menerima dengan hati yang tulus. Kita tentunya menerima itu sebagai pelajaran bagi kita, sehingga kita tidak boleh menentang kebijakan-kebijakan yang telah gembala kita itu berikan atau gembala kita itu terapkan. Artinya setiap kebijakan kita harus terima dengan hati yang benar. Yang kedelapan, tidak mengadakan persekutuan pribadi atau sampingan di gereja tanpa sepengetahuan atau persetujuan pimpinan. Ini juga cukup penting. Kadangkala orang menggunakan tanggung jawabnya dengan semena-mena. Artinya ketika dia diberikan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan di bidang tertentu, setiap ada acara-acara ibadah pengucapan syukur, dia selalu menggunakan gedung gereja tanpa sepengetahuan gembalanya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa meskipun hal itu kelihatannya bagus, kelihatannya memuliakan Tuhan, tetapi nilai etika sebagai seorang pelayan Tuhan itu tidak ada, minus. Karena apa? Dia tidak memberitahukan pimpinan gerejanya, gembalanya, sehingga dia semena-mena karena diberikan tanggung jawab akhirnya terobos hal-hal demikian. Nah, itu yang harus kita jaga, itu yang harus kita perhatikan, bahwasannya semuanya itu dikendalikan oleh gembala kita atau pemimpin gereja kita. Kemudian sikap yang ke-9, saling menerima satu dengan yang lainnya. Markus 2 ayat 14. Artinya setiap masukan-masukan yang kita berikan kepada gembala, gembala harus menerima, gembala harus respon dengan baik, dan juga begitu juga dengan sebaliknya. Kita tidak boleh menerima masukan dari gembala itu karena keadaan terpaksa, tetapi benar-benar kita menerima sebagai pelajaran bagi kita. Yang terakhir, yang ke-10 adalah berdoa dan melayani bersama dengan hati yang penuh sukacita, atau melayani bersama dengan sepenuh hati. Yohanes 18 ayat 1. Artinya pekerjaan Tuhan ini dikerjakan itu dengan tulus. Pekerjaan Tuhan ini dikerjakan dengan hati yang memang benar-benar mengasihi Tuhan, antara seorang gembala maupun pelayan Tuhan, kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Jadi sikap yang benar adalah bagaimana poin-poin inilah yang harus kita terapkan, yang harus kita perhatikan sebagai seorang pelayan Tuhan, sehingga kita berada di kesimpulan bahwa dengan menjelaskan dari pengertian etika pelayan yang sudah dipaparkan ini, kita bisa lebih lagi mengadakan evaluasi atau koreksi diri secara jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Artinya kita koreksi siapa kita, apakah pelayanan kita ini benar-benar berharga di mata Tuhan, apakah pelayanan kita ini benar-benar dari hati yang memuliakan Tuhan, ataukah kita termotivasi dengan hal-hal lain yang mendorong kita untuk kita harus melakukan pelayanan ini.
kita harus evaluasi, kita harus koreksi diri kita. Apakah kita sudah jujur dalam melayani Tuhan, ataukah kita melayani Tuhan karena hanya sekedar tanggung jawab saja. 1 Timotius 3 ayat 13 berkata, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Puji Tuhan, di akhir materi ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa alangkah baiknya kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita benar-benar murni, tulus untuk melayani Tuhan. Demikianlah materi dari mata kuliah etika pastoral yang berkaitan dengan etika pelayan. Puji nama Tuhan, kita akan kembali di video-video selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.